Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, bertemu kembali dengan saya Jumali, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 69 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan saya kali ini yaitu saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Neneng Juliana. Ya, untuk percakapan praobservasi ini untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada saya di modul 2.3 yaitu modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jadi adapun tujuan praobservasi ini adalah untuk menggali informasi dari rekan sejawat saya tentang kegiatan yang akan dilakukan di kelasnya pada saat mengajar nanti. Baik, langsung saja kegiatan ini kita mulai. Apa kabar Bu Neneng? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah hari ini sehat. Ya. Terima kasih Bu sudah mau hadir menemani saya pada kegiatan ini. Iya, Bu Neneng, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sehubungan dengan kegiatan praobservasi ya, yang mana nanti ini pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan kegiatan Ibu di kelas pada saat Ibu mengajar. Iya. Bu Neneng nanti rencananya mau mengajar kapan Bu? Rencana minggu depan. Minggu depan. Ya, Kalau boleh tahu Bu, apa pelajaran yang akan Ibu bawakan pada minggu depan itu? Pembelajaran materinya bahasa Indonesia, bidang studi bahasa Indonesia, materinya surat pribadi, Pak. Oh ya, tentang surat pribadi Bu ya? Iya. Oh iya ya. Baik Bu, sebelum kita mengarah pada observasi nanti di minggu depan itu, pada kegiatan praobservasi ini ada tujuan-tujuan yang ingin saya peroleh dari Ibu terkait dengan materi yang akan Ibu bawakan di minggu depan yaitu bahasa Indonesia Bu tadi ya? Iya. Ibu mengajar kelas 5? 5C. Oh iya, 5C. Baik Bu. Jadi kaitannya Bu, pertanyaan yang akan saya sampaikan ini adalah nanti pada observasi di kelas Ibu itu akan saya lihat kesesuaian tentang rancangan pembelajaran yang Ibu susun. Jadi ini saya ingin menggali informasi dari Ibu tentang apa-apa saja yang Ibu akan persiapkan pada pembelajaran nanti Bu ya? Iya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama ini Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu siapkan untuk materi Ibu nanti itu seperti apa? Kalau boleh tahu Bu. Ada beberapa hal tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran Ya. Surat pribadi. Oh, surat pribadi Bu ya? Surat pribadi. Dalam hal ini, dalam pembelajaran surat pribadi ini, saya sangat mengharapkan itu siswa mampu menjelaskan pengertian tentunya ya surat pribadi, pengertian daripada surat pribadi beserta fungsinya. Oh iya ya. Jadi anak-anak itu nanti akan dituntut untuk menguasai konsep dari pengertian surat pribadi Bu ya? Beserta fungsi dengan fungsinya. Iya, baik. Surat pribadi. Berikutnya siswa mampu mengidentifikasi surat pribadi. Dalam hal ini tanggal, salam pembuka, isi surat, salam penutup. Jadi ini tentang siswa bisa mengidentifikasi struktur surat. Ini tentang struktur surat Bu ya? Iya. Iya, baik Bu.
Selanjutnya Bu, Berikutnya siswa bisa menyusun, bisa menulis surat pribadi dengan bahasa yang tepat sesuai struktur surat yang tadi. oh iya ya. Ya, tujuan yang sebelumnya. Jadi siswa diharapkan setelah bisa mengidentifikasi struktur surat, bisa menyusun surat pribadi, bisa menulis dengan bahasa yang tepat dan sesuai struktur tadi. Kemudian berikutnya siswa bisa mengekspresikan pikirannya dan perasaannya melalui surat pribadi yang mungkin saya akan berikan tugas nanti menulis surat pribadi. Oh, baik Bu. Jadi tujuannya yang Ibu sampaikan tadi ada 4 Bu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran surat pribadi ini Bu? Saya sangat mengharapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui metode pembelajaran yang interaktif, serta menguatkan nilai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Atau jika spesifik mungkin pada keterampilan tertentu, misalnya area pengembangan difokuskan pada peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan praktis dalam membuat surat pribadi. Oh ya, jadi fokusnya Ibu nanti ini adalah peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan praktis dalam membuat surat pribadi Bu ya? Ya. Iya, baik Bu. Selanjutnya, bagaimana model pembelajaran yang ingin Ibu capai di sini? Modelnya berbasis proyek karena mengajak siswa belajar dengan melakukan proyek yang relevan dengan materi surat pribadi tadi. Oh iya Bu, jadi nanti siswa ini diajari atau dia dituntut untuk mampu ya Bu membuat surat pribadi Bu ya? Membuat surat pribadi. Oh ya, baik Bu. Nah, selanjutnya apa strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran tentang materi surat pribadi ini Bu? Ada beberapa membuat ini pembelajaran berdiferensiasi. Oh, pembelajaran iya Bu. Yang mereka akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama visual, yang ini akan membuat poster, akan menggunakan gambar ilustrasi yang menjelaskan mengenai surat pribadi. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok auditorik. Di sini tugas mereka adalah mempresentasikan di depan surat pribadi yang mereka buat, membaca isi surat secara berkelompok. Kemudian yang ketiga kelompok kinestetik, tugas mereka di sini adalah membuat drama singkat atau role play di depan, mengekspresikan atau menggambarkan situasi dalam surat pribadi yang mereka buat, beradegan di depan teman-temannya sesuai surat pribadi yang mereka buat. Oh ya, jadi strategi yang Ibu persiapkan nanti pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi 3 kelompok tadi Bu ya, ada visual, ada auditori dengan kinestetik. Selanjutnya Bu, untuk penilaiannya nanti apa yang akan Ibu gunakan di sini? Rubrik penilaian, membuat rubrik penilaian. Saya menilai menggunakan rubrik untuk menilai tugas kelompok tadi mereka yang kelompok tadi Bu ya? Kelompok tadi, kemampuan mereka menulis surat pribadi. Ada beberapa aspek di sini yang mungkin akan saya nilai, yang akan saya nilai lah. Di sini aspek penilaiannya itu pertama pemahaman mengenai struktur surat. Oh iya, tentang pemahaman struktur surat Bu ya? Iya, yang tadi mengenai isinya,
salam pembukanya, Iya, iya, iya. sampai salam penutup. Hmm. Kemudian aspek berikutnya itu adalah kreativitas tugas kelompok. Kreativitasnya mereka tadi dalam Oh, iya, menulis surat, Mungkin nah, keindahan penulisannya, iya. Bu ya. Kayak intonasinya, Intonasinya, ya, iya, iya. kalimat apa penulisannya, Mm. seperti itu. Kemudian aspek berikutnya itu keakuratan surat, Oh, suratnya, iya. keakuratan Keakuratan surat. suratnya. Mm. Di sini mungkin bahasanya sopan, jelas, seperti Iya, itu, iya. Pak. Ya, Jadi di sini kan mengarah biasa ada yang kepada kurang, keakuratan bahasa, Bu ya, ya. keakuratan bahasa. Bahasa yang santun mungkin ya. Ya, bahasanya santun, sopan. Hmm. Kemudian aspek berikutnya adalah partisipasi kelompok. Yaitu di sini kan ada anak-anak yang tidak ada kontribusinya sama sekali. Ya. Kan ada yang aktif, ada yang tidak ya Pak. Iya, iya, Seperti betul, itu. betul. Jadi Ya. itu mungkin masuk dalam aspek penilaian saya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Mungkin aja itu saja. Baik, Bu. Jadi penilaian yang Ibu gunakan nanti ada 4 aspek, Bu ya. Tadi yang Ya, disampaikan ya, ada ya, pemahaman ada struktur 4 surat. struktur. Berarti anak-anak dia harus menguasai struktur surat. Ya. Kemudian ada kreativitas Ya. tugas kelompok. Berarti ini nanti anak dia harus berkreasi, Bu ya. Ya. Sesuai dengan kreativitas dan kemampuan masing-masing kelompok itu, Bu ya. Kemudian ada keakuratan bahasa, Bu ya tadi ya. Keakuratan bahasa. Sekarang kan bahasanya anak-anak itu sedikit mulai melenceng. Iya, iya. Ya, jangan sampai mereka menulis surat menggunakan bahasa sehari-hari mereka Ya, yang Bu. tidak sopan. Kemudian tadi yang terakhir ada partisipasi kelompok, Bu ya. Ya. Tadi Ibu bilang Ya, bahwa untuk- tidak semua Ya, anak itu tidak dia semua aktif. Jadi kadang pasti hanya ada yang ya. betul. Jadi Ibu sudah menyiapkan rancangan untuk pembelajaran surat pribadi ini, Bu ya. Iya. Baik, Bu, mungkin sudah cukup informasi yang ingin saya gali dari Ibu. Tentunya informasi ini nanti saya akan gunakan sebagai penilaian saya di observasi yang akan Ibu lakukan di kelas minggu depan, Bu ya. Ya, minggu depan. Baik, Bu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu rancang dan persiapkan untuk pembelajaran tentang materi surat ini bisa Ibu laksanakan dengan baik, dan saya yakin bahwa Ibu pasti punya solusi atau cara-cara yang kreatif bagaimana anak-anak ini bisa menguasai materi penulisan surat pribadi. Baik, Bu, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama, Sampai bertemu kembali di minggu depan, Bu ya, di kelasnya Ibu. Siap. Untuk Minggu depan, kegiatan observasi, Bu ya. Iya, observasinya minggu depan. Baik, Bu. Semangat, Bu ya. Siap. Iya. Semangat. Oke. Pak Guru juga semangat. Oke, siap. Semoga lancar dan sukses. Amin. Ya. Terima kasih. Baik, sobat-sobatku sekalian, demikian tadi kegiatan praobservasi saya pada kegiatan ini. Saya sudah ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Neneng Juliana. Selanjutnya sampai bertemu dengan kegiatan kami berikutnya di minggu depan yaitu Senin, observasi kelas, yaitu di hari Senin tanggal 4 November 2024. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapkan. Bersiap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa belajar ya. Doa belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa belajar. Dan kepercayaan masing-masing. Dah dimulai. Doa belajar ya. Bagaimana hari ini? Semoga hari ini anak-anakku sehat semua. Ibu mau ngecek kehadirannya. Laki-laki yang tidak hadir hari ini siapa? Galang izin. Ada chatnya mamanya. Siapa lagi? Al-Fajir. Al-Fajir tak ada info. Galang ada. Perempuan? Perempuan hadir semua. Alhamdulillah. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang minggu lalu ya. Pelajaran minggu lalu kita sudah selesai awalan me. Hari ini kita akan lanjut surat pribadi. Ada yang tahu surat? Ada yang pernah tulis surat? Kalau kalian tulis surat untuk siapa? Untuk keluarga, teman, orang tua, adik, sepupu, keluarga. Nah, keluarga ya, bisa, teman bisa. Sekarang kalian bisa melihat tujuan yang akan kita capai setelah kita belajar mengenai surat pribadi. Setelah kalian mempelajari surat pribadi, setelah kita belajar hari ini, Ibu Guru harapkan kalian bisa menjelaskan pengertian daripada surat pribadi dan fungsinya. Ya, setelah kita belajar, kalian bisa menjelaskan pengertian dan fungsi surat pribadi. Kemudian yang kedua, Ibu Guru berharap kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian surat pribadi. Bagian-bagian surat pribadi. Kalau ada yang tertulis misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu apa namanya? Kemudian tertulis tempat pengirimnya, itu apa namanya? Ya, itu kalian harus bisa mengidentifikasi surat pribadi. Kemudian tujuan pembelajaran kita berikutnya, ya ini menulis surat pribadi. Kalian bisa menulis surat pribadi dengan struktur dan bahasa yang baik. Ya, nanti ada Ibu Guru berikan tugas kalian menulis surat pribadi. Ya, untuk siapa saja. Untuk siapa saja dengan menggunakan bahasa yang baik dan berstruktur. Kemudian tujuan berikutnya kita belajar surat pribadi adalah mengkomunikasikan ide dalam surat pribadi dengan sopan. Kita komunikasikan apa yang kita mau tulis dalam surat pribadi kita, apa idenya kita dalam suratnya kita dengan informatif, artinya jelas ya informasinya. Ya, surat kalian yang kalian tulis. Lanjut. Nih ada pengertian surat pribadi. Satu orang, surat pribadi, oke. Surat yang ditujukan untuk menyampaikan pesan atau perasaan kepada orang yang dikenal, seperti teman atau Ya. Jadi surat pribadi adalah surat yang kita buat untuk menunjukkan, untuk menyampaikan perasaannya kita terhadap temannya kita, keluarganya kita, atau sama siapa saja yang kita mau kirimkan surat, ya. Itu.
Lanjut. Ciri-ciri surat pribadi. Ada ciri-cirinya itu surat. Kalau surat pribadi. Ada ciri-cirinya. Ayo, siapa? Saki. Menggunakan bahasa yang akrab dan santai. Artinya tidak serius. Tidak perlu bilang yang terhormat, Vela di Kendari. Tidak begitu ya. Karena bukan tidak resmi. Bahasanya yang santai saja. Paling bilang hai Vela. Ya, paling seperti itu. Halo Vela. Ya, yang kedua. Siapa? Apa? Ikrar. Hah? Apalagi ciri-ciri surat pribadi yang kedua? Ya, berisi pesan dan ungkapan perasaan pribadi. Jadi yang kita tulis adalah sesuai perasaan kita, ya, perasaan kita, pribadi kita, bukan misalnya Ikrar mau tulis surat sama ya Saki, ya, yang dia tulis ya khusus buat Saki, bukan buat ibu guru, kan pasti lain tak bahasanya. Iya, lanjut yang ketiga. Oke, Ilsa. Ditujukan kepada individu tertentu yang dikenal dengan baik. Ya, ciri-cirinya yang ketiga surat pribadi adalah ditujukan kepada seseorang yang kita kenal. Ya, mungkin kalau kita tidak kenal kan, untuk apa kita kirimkan surat? Kan kita tidak kenal. Ya, jadi yang kita kirimkan itu adalah orang yang kita kenal, ya. Terus dikenal dengan baik. Nah, tapi ada juga yang kita tidak kenal, kita mau kirim surat. Contohnya seperti apa yang kita tidak kenal tapi kita mau kirimkan surat? Surat cinta. Bukan, untuk siapa? Orangnya kita tidak kenal. Kita tidak kenal tapi kita mau kirimkan surat. Contohnya siapa yang kita kirimkan? Artis kan tidak kenal kita, toh? Kita tidak kenal, tapi kan kita fans. Jokowi juga tidak kenal kita, presidennya kita. Tapi karena ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, boleh kirim surat, ya? Itu. Lanjut. Ada bagian-bagian surat pribadi. Coba Putu. Bagian-bagian surat pribadi. Tempat dan tanggal surat. Siapa yang bisa kasih contoh? Oke, coba Seina. Siapa? Ibu saya, Bu. Ada? Contoh. Yang lain yang belum. Contohnya? Kendari 5 November 2024. Iya. Contoh penempatan bagian-bagian surat itu. Tempat dan tanggal surat. Contohnya tadi Kendari. Bisa ya, seperti itu. Itu contohnya. Yang kedua, salam. Apa yang kedua? Coba. Apa? Salam pembuka. Contohnya salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Halo. Ada? Halo, selamat sore. Tuh, salam pembuka. Ketiga, isi surat. Erika. Isi surat. Siapa yang bisa kasih contoh isi surat? Bisa? Saya bisa. Nice. Ais. Sana. Bisa? Oh ya, coba Ilsa berikan contoh isi surat Ilsa. Isinya surat. Kalau halo apa kabar Cynthia itu termasuk apa tadi? Salam pembuka. Isinya, langsung isinya. Coba Tasya. Isinya suratnya.
Apakah kamu baik-baik saja di sana? Ya. Lanjut. Salam penutup. Coba salam penutup contohnya seperti apa? Sampai jumpa ya. Ya, betul. Sampai jumpa ya atau sampai jumpa lagi. Ada yang lain? Salam penutupnya? Ada yang bisa? Nah, terus terakhir adalah nama pengirim. Contohnya? Contohnya? Kaki. Ini Putu. Sekarang lanjut. Ibu tanya lagi, kalau nama pengirim berarti yang menulis surat atau yang kita kirimkan surat? Iya. Kita yang menulis surat. Betul. Pengirim. Lanjut. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti kita lanjut ya. Contoh format surat pribadi. Contoh format surat pribadi. Tempat dan tanggal. Ini contohnya sama tadi yang dia bilang sakit toh? Nah, sakit dia bilang tadi Kendari 5 November 2024. Kemudian salam pembuka. Tadi dikasih contoh sama Tasya. Halo, ya. Halo, ini ada. Isi surat. Ini tadi Tasya juga ya yang berikan contoh, bisa. Bagaimana kabarmu? Aku ingin bercerita tentang perjalanan ke pantai kemarin dan seterusnya. Kemudian salam penutup. Sama tadi ya. Bilang reaksi adalah sampai jumpa ya. Kemudian nama pengirim. Ya, tadi dikasih contoh Sakirina. Berarti yang kirim surat adalah Rina. Rina yang menulis toh? Oke. Lanjut. Lanjut. Ini ada contoh surat. Ya. Nih. Hai Agus, nih contoh surat Jakarta 22 Oktober 2024. Berarti ditulis ini surat tanggal 22. Di mana ditulis? Jakarta. Hai Agus. Kita tidak bertemu. Coba satu orang. Coba Vela saja yang baca ya. Coba Vela. Isi suratnya coba dibaca. Ya. Nah. Iya. Iya. Minggu depan. Oke. Ceritakan. Ku bagikan. Sampai jumpa ya. Salam hangat Ronaldo. Ronaldo kirim surat ke Agus. Ronaldo mengirim surat ke Agus. Ronaldo tinggal di mana? Kalau dari sini? Di mana tinggal Ronaldo? Dari surat. Ya, Jakarta. Ronaldo tinggal di Jakarta. Karena dari sini. Oke, lanjut. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh, apa? Iya. Iya. Jadi salam pembuka, halo, apa kabar? Ya, assalamualaikum. Atau ada bisa kasih contoh? Ada? Apa? Anu mau bisa kasih contoh? Lanjut. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ada lagi? Sudah? Adakah? Tidak ada. Kalau begitu Ibu mau bagi kelompok, 3 kelompok. Ada kelompok visual bagian sini ya. Kemudian kelompok auditory di sini. Kelompok
kinestetik di sini. Ya. Jadi tugasnya kelompok visual. Kalian membuat poster yang menampilkan struktur surat pribadi. Kemudian kalian menggunakan gambar dan ilustrasi yang menjelaskan bagian-bagian surat. Ya, kelompok visual. Paham? Ada yang mau bertanya? Tugasnya? Sudah? Ya? Ya, kelompok visual ini 2. Semua laki-lakinya. Ya? Kemudian kelompok visual ada yang mau bertanya, tugasnya ini ada 2. Sudah jelas? Jelas. Kelompok auditori. Di sini ya. Auditori di sini. Tugasnya itu mempresentasikan contoh surat pribadi dengan membaca isi surat di depan sini nanti ya berkelompok. Jadi tugasnya kalian bikin surat, nanti kalian mempresentasikannya di sini di depan menggunakan intonasi, ekspresi yang sesuai suratmu yang kamu bikin. Ya, tulis suratnya sesuai, kemudian presentasikan di sini. Kenapa? Hah? Kenapa? Iya. Ya, tugasnya yang tanyakan. Ya? Jangan malu toh. Berani ke depan. Ini kelompok ketiga. Kinestetik. Kinestetik itu jadi nanti tugasnya membuat drama. Surat yang kalian sudah bikin, kalian tampilkan di depan dalam bentuk drama ya. Drama di sini. Kalian memperagakan atau menjadi role play di sini, memperagakan isi suratmu ya. Memperagakan isi suratmu di depan sini, kamu beradegan di sini. Beradegan di depan, adegannya sesuai isi suratmu yang kamu bikin. Ya. Ada yang mau bertanya masalah tugas kelompoknya? Sudah? Oke, kalau begitu sekarang ayo. Sekarang semua mulai bekerja. Sekarang mulai bekerja sesuai tugas kelompoknya. Yang laki-laki kalian bikin poster yang menampilkan struktur surat pribadi. Mulai dari kepala surat. Apa lagi tadi? Apa tadi? Salam pembuka, tempat tanggal surat, isi surat, salam penutup, nama pengirim. Tuh. Kemudian menggunakan gambar dan ilustrasi yang menjelaskan bagian-bagian surat. Kalian bikin saja di kertas, nanti kita tempel di sana. Ya, ini untuk laki-laki ya. Nah, sekarang kelompok ini, yang perempuan ini. Ini yang perempuan. Kalian bikin surat, kemudian nanti membaca isinya di sini secara sama-sama. Atau siapa yang ditunjuk, boleh. Ya. Kemudian ingat, intonasinya dan ekspresinya sesuai untuk menunjukkan emosi surat. Misalnya, hai apa kabar? Kamu baca ya. Hai apa kabar? Ya, hari ini saya mau menceritakan pengalaman saya. Bisa kan begitu? Kelompok ini. Hari ini saya mau menceritakan sama kamu bahwa kemarin perjalanan saya menuju Pantai Toronipa. Ekspresinya ya, jangan cuma kemarin saya harus ada intonasinya, ekspresinya. Boleh, yang penting pengalamannya. Kemudian kelompok perempuan yang ini di samping jendela.
Membuat drama singkat atau role play yang menggambarkan situasi dalam suratmu. Ya, sesuatu dalam suratmu, misalnya menggambarkan adegan ketika seorang siswa bercerita kepada temannya melalui surat. Misalnya Hana di sini, ya, Cynthia di sini. Dia begini berhadapan, dia ceritakan nih Hana. Ya, bisa? Bisa, dia bisa kan? Baca undang-undang kemarin bisa naik di depan. Oke, ada yang mau bertanya tugasnya? Apa, Vela? Ya? Diceritakannya soal liburannya semalam Iya, kalian buat, baru siapa yang mau naik? Yang mau saja, kalau tidak mau naik, aku dorong-dorong nanti. Halo Naila, saya mau menceritakan kamu tentang ini begini. Terus kita ceritakan nanti di depan juga sama Murus. Iya, kamu berhadapan. Jangan sampai dia ini tidak mau, kamu yang naik, ini tidak mau. Yang mau saja. Hah? Kayak apakah berkayak? Bikin dulu itu kelompok, sebentar Pit. Itu tadi yang ibu suruh. Nanti lagi. Iya, kita bikin dulu itu. Laki-laki sudah ada Mi? Ini bikin Mi nih. Iya. Baru tempel. Ibu, kita kerjakan dulu yang ini atau kita Yang ini tadi kelompoknya. Sudah Mi tadi tulis soalnya toh? tidak? Ah, sekarang kita kerjakan yang kelompoknya kita. Jawabannya berarti saya Oh, sebentar, kita kelompoknya dulu. berarti saya kertas yang Boleh. Ada kertasnya ya? ada. Tahu ada? Yang di tengahnya Ada kayak yang kosong di tengahnya. Hah? Oh, tunggu ibu lihatkan di sini. Nama dan alamat penerima surat? Iya, kan nanti kamu mau bacakan toh di depan? Penerimanya saja nanti atau saya baca. Habis itu bacakan suratnya dua orang atau dua orang sendiri. Iya, yang mau saja nanti siapa tamu tidak mau naik. Tidak ada tengahnya? Satu orang saja yang bisa, Bu. Bisa, ya. Bangku Kak, tahu dua bangku orang saja, Bu. Boleh 2, boleh 3. Oh, dua saja. Kasih tahu aja ya. Tiga. Boleh. Bikin bagangnya. Tapi namanya beda tuh. Namanya harus Gak beda. apa-apa, kan satu kelompok begini. Bikin saja nih bagangnya. Namanya siapa ini? Dari siapa ke siapa ini? Kelar. Kami terlalu panjang, kan panjang sekali. Kayak tadi yang di papan, pendek. Saya ikutin. Namanya saja Bu Guru, kalau tidak mau pakai namanya. Orang saja. Nama kamu saya. Kendari. Iya, toh? Ganti saja. Kendari hari ini, tanggalnya hari ini. 4 November. Terus kasih di sini tanda panah. Sini, kasih tanda panah toh. Ini apa namanya? Toh? Kasih tanda panah saja. Tanda panah toh. Iya. Apa namanya? Iya, berarti ini apa namanya? Iya, betul sekali. Kayak begini tuh. Iya. Tulis ini ya, juga. Iya. Ini kan ini. Ini artinya ini toh. Nah, kalau ini yang mana dia? Iya. Isi surat ini, isinya ini. Dalam penutup tulisnya.
Iya, tapi jangan nih ambil ini, kau bikin saja yang pendek, nanti tinggal ditempel di situ. Tapi tulis ini, kau tulis suratmu toh, baru kau tentukan yang mana tempat dan tanggal surat, yang mana isi surat, kasih tanda panah. Kau bikin surat baru kasih begini, tah? Kau ikut bikin surat baru bikin kan nih begini, baru kasih tanda panah juga seperti ini. Bikin dulu suratmu, tapi jangan terlalu panjang. Mengalai pengalamanmu seperti ini, tapi pengalamanmu yang kau cerita toh, waktu kau ke pantai kah, kau naik sepeda kah, jatuh kah, apakah pengalamanmu? Pengalaman cerita di suratmu, kau ceritakan temanmu, ceritanya kau mau kirimkan bu guru kah? Tidak selesai itu, bukan kau kayak yang naik kalau belum selesai. Menggunakan gambar dan ilustrasi. Surat. Salah membuka. Menggunakan gambar dan ilustrasi. Menggunakan gambar dan ilustrasi. Misalnya tidak kayak gini, jadi Tidak apa-apa. Iya, ditempel itu Bu Guru. Iya, tempel di situ. Kenapa begini sama Nanti kan kamu bacakan ini. Kendari 4 November 2024. Teman-teman, ini namanya tempat dan tanggal. Naik nanti siapa naik? Kamu sudah menulis menjadi satu orang lagi yang bacakan. Setelah itu ini lain lagi. Misalnya misalnya ini kamu baca yang ini pertama toh, kemudian itu misalnya Abid lagi dia baca lagi nih. Abid Kendari, terus ini. Halo Abid, apakah dengar ibu guru? Halo Abid, apa kabar? Teman-teman, ini termasuk salam pembuka. Misalnya kamu. Berapa orang yang naik? 5 orang, begitu ganti-gantian. Bukan kamu semua tidak. Misalnya sakit ya, enggak apa. Misalnya sakit, nanti sakit yang ini isi suratnya. Siapa yang ini, siapa yang ini, siapa yang ini. Seperti tadi di papa. Kita bantu tulis suratnya. Ini suratnya. Perkenalkan, aku Saki, sama seperti aku juga kelas 5 SD. Aku juga tinggal tuh. Di video bela, jadi video sama aja. Ya apa-apa, kan bukan kau yang menonton, seluruh Indonesia. Dia tidak kenal kau juga itu, makanya tampilkan yang bagus. Video. Oh. Suratnya yang lain. Diupload nanti di YouTube. Ayo tampilin. Jumali namanya Pak Guru. Banyak nih, ada Jumali namanya Pak Guru, tidak ada paknya nah. Aku. Kamu ceritakan pengalamanmu. Aku ingin menceritakan. Tidak bisa, masa mau dibalik? Oh begini. Begini kan bisa lah, bisa karena bisa kayak begini. Aku lepas lagi begini. Ini anak-anak kelasnya Pak Guru ya, sudah diupload di YouTube. Kasus 1 dan kasus 2. Belum, itu baru sebagian. Ingin menceritakan tentang perjalananku ke Bali. Berlibur saja.
Oke, karena semua sudah selesai, saatnya kalian mempresentasikan di depan. Kita mulai dari kelompok auditorin yang mempresentasikan surat pribadinya. Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Tasya, Vela. Oh, ayo Vela. Perkenalkan namanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vela. Kendari, Senin 4 November 2024. Niputu, Baruga, Kendari. Halo Niputu, apakah kabarmu baik-baik saja? Aku ingin bercerita tentang perjalananku kemarin. Aku dan mamaku pergi ke pasar untuk membeli ayam dan buah-buahan lainnya sebagainya. Sekian, terima kasih dari Vela. Iya, tepuk tangan tuh temannya. Siapa lagi? Oke, kalau masih lambat ganti cepat. Ayo maju. Kelompok auditoring membacakan suratnya. Bagus nih. Saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tasya. Kendari 4 November 2024. Diantarkan ke Erika dari Australia. Halo Erika, sepupuku yang sangat baik. Apakah kau masih ingat sama aku, sepupumu yang dari Indonesia? Aku mau bertanya, kamu sudah kelas berapa? Sudah lama kita tidak bertemu, aku jadi lupa kamu kelas berapa? Dengar-dengar dari ibuku, kamu mau ke Indonesia, datang ke rumahku. Senang sekali karena dengar kamu mau datang ke rumahku, kita bisa bermain. Terima kasih sepupuku Erika sudah mendengarkan ceritaku. Salam dari Tasya. Dari tepuk tangan untuk Tasya. Seina, Ayo. Seina katanya kau. Oh, berarti lanjut. Erika, tepuk tangan untuk kelompok auditorin yang sudah mewakili Vela dengan Tasya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Hanya 2 orang yang mewakili. Lanjut ke kelompok visual. Sudah siap? Siap. Sudah? Boleh ke depan kelompok visual. Boleh ke depan kelompok visual. Tampilkan suratnya, kemudian bacakan bagian-bagian suratnya. Ayo naik, berapa orang? Ayo naik. Saki, siapa lagi? Akbar, siapa? Habib. Ayo siapa lagi? Ayo siapa lagi nak? Yang itu ada di belakangnya juga. Terima kasih tadi. Birmi. 2 orang saja kamu. Bagus lagi. Nah, kami dulu Pak. Mama, kamu dulu ya Pak. Saya baca yang mana? Menghadap sini. Menghadap kamera. Teman-teman. Assalamualaikum dulu. Kami dari kelompok Apa tadi? visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan membacakan kami. surat kami. Nah, coba. Kendari 4 November 2024. Teman-teman, ini merupakan penulisan tempat dan tanggal penulisan surat. Ya, lanjut. Kali.
Abid, Kendari, Sulawesi Tenggara. Teman-teman, ini yang dinamakan nama dan alamat penerimaan surat. Oke. Jod. Perkenalkan, aku Zaki, sama sepertimu, aku juga kelas 5 SD. Aku juga tinggal dan bersekolah di Kendari. Ini merupakan kalimat pembuka. Merupakan kalimat pembuka surat. Lanjut, isi suratnya. Aku ingin menceritakan pengalamanku berlibur ke pantai Toronipa. Di sana pantainya sangat indah. Aku ingin menceritakan lebih banyak, namun aku kekurangan waktu untuk menceritakan semuanya. Aku akan menceritakan selebihnya saat ini saat kita bertemu. Ini teman-teman yang dimaksud isi surat. Iya, yang termasuk isi surat. Kemudian salam penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kalimat penutup surat. Iya. Salam kenal Zaki. Teman-teman yang dimaksud salam penutup, tanda tangan dan nama pengirim surat. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya, Jumali, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan saya pada pertemuan kita dengan rekan saya pada hari ini yaitu adalah melakukan percakapan pasca observasi kelas, yang mana pada kegiatan ini saya bersamai oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Neneng Juliana. Selamat pagi Bu Neneng. Pagi Pak. Ya, baik rekan-rekan semua, kita langsung saja pada kegiatan kami. Ibu Neneng apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu ya sudah mau membersamai lagi kegiatan saya kali ini. Bu Neneng, terkait dengan kegiatan sebelumnya yang sudah kita lakukan, yaitu kegiatan pra-observasi kelas dan observasi kelas, ini adalah kegiatan kita yang ketiga, yaitu pasca observasi kelas Bu ya. Iya Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa berkenan menjawab Bu ya. Siap insya Ya. Allah. Baik Bu, kita mulai saja. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi Bu? Oh, saya sangat merasa cukup puas Ya. karena saya melihat anak-anak sangat antusias. Ya, Namun saya merasa perlu memperbaiki beberapa hal seperti waktu, karena untuk kegiatan diskusi tidak efisien waktunya. Anak-anak iya, masih mau melakukan kegiatan tapi waktu sudah habis. oh iya. Jadi kendalanya ada di waktu Bu ya? Iya. Baik Bu. Nah selanjutnya Bu, menurut Ibu apa yang menjadi kekuatan utama dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Kekuatan utamanya itu ada di kelompok diskusi, karena dalam Iya. diskusi anak-anak bisa mengeluarkan idenya yang secara efisien, sehingga membantu mereka memahami materi yang sedang diajarkan. Nah, ya Bu, jadi memang dalam diskusi kelompok itu pasti akan mendorong anak-anak Iya. untuk berkolaborasi Bu Iya. ya? Iya. Iya. Baik Bu, selanjutnya adakah hal yang mengejutkan bagi Ibu terkait sesuatu yang terjadi di luar harapan Ibu pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Ya, ada
ada beberapa anak yang biasanya Ya. itu pasif, tidak melakukan apa-apa, hanya duduk dia menerima apa saja. Namun tadi itu pembelajaran secara berkelompok itu anak yang tadi itu semuanya aktif. Mereka aktif berdiskusi, mengeluarkan ide-idenya. Iya. Saya merasa saya mencoba memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat agar percaya diri mereka bisa berkembang. Jadi ini di luar dugaan Bu ya, Iya. yang tadinya ada anak-anak yang pasif itu sekarang dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi itu dia aktif Bu ya? Iya, Iya ya. dia aktif memberikan ide-idenya. Iya. Selanjutnya apa yang menjadi indikator keberhasilan yang sudah tercapai dalam pembelajaran yang dilakukan tadi? Indikator keberhasilan yang dicapai dalam pembelajaran tadi adalah siswa mampu memahami materi Iya. dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Selain itu, partisipasi dalam berdiskusi juga sangat baik, Iya. menunjukkan keterlibatan aktif mereka. Jadi intinya di sini bahwa anak-anak itu dia semuanya terlibat aktif dalam Iya. diskusi Bu ya. Iya, Kemudian juga Seperti bisa itu. menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan juga ya. iya. Ya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana respon atau keterlibatan siswa selama proses belajar itu? Apakah ada momen tertentu di mana terlihat siswa itu lebih antusias atau kurang aktif? Menurut Ibu bagaimana? Respon siswa sangat positif, mereka antusias. Namun pada saat kelompok diskusi besar masih ada yang pasif. Iya. Jadi Perlu diperhatikan. sebagian besar itu sudah mengikuti pelajaran dengan Iya. baik, tinggal mungkin 1-2 orang Iya, aja Bu yang iya. tidak aktif ya. Iya, pada saat diskusi besar. Iya. Selanjutnya Bu, apakah strategi atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan tadi itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa Bu? Ya, saya merasa metode tadi yang saya berikan itu sangat cocok di kelas saya, karena anak-anak di kelas saya itu mereka suka berkolaborasi, sehingga membantu mereka meningkatkan keterampilannya dalam berkomunikasi. Iya Bu. Selanjutnya apakah ada bagian dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi supaya lebih efektif lagi, mungkin dilakukan dengan cara yang berbeda? Mungkin dengan cara refleksi secara individu, sehingga anak-anak bisa menuliskan pemahaman mereka. Dengan begitu, siswa bisa lebih fokus dalam merenungkan pembelajaran yang mereka peroleh. Jadi intinya di sini dilakukan refleksi secara individu Bu ya? Iya, Ya, baik Bu. secara individu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu merasa bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu sudah tercapai atau belum? Bagaimana Bu? Saya merasa tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Indikator keberhasilan yang saya tetapkan juga dapat tercapai dengan baik. Oh iya Bu. Iya. Ya seperti yang saya amati juga Bu, pada saat pelaksanaan di kelas itu apa yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu buat. Selanjutnya dalam hal pengelolaan kelas ini Bu, bagaimana Ibu merasa apakah sudah berjalan baik, kemudian apa yang mungkin perlu ditingkatkan lagi menurut Ibu, itu yang seperti apa? Pengelolaan kelas berjalan cukup baik menurut saya, namun yang perlu ditingkatkan adalah pengaturan waktu, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Iya. Jadi pengelolaan kelas sudah memang sesuai yang saya perhatikan juga, itu sudah cukup baik. Cuman menurut Ibu masih ada perlu pengaturan waktu lagi ya Bu ya, supaya kegiatannya itu bisa lebih berjalan lancar dan juga efisien Bu ya. Iya.
Oke, kemudian dari observasi yang baru tadi, mungkin Ibu bisa merefleksikan mengenai gaya mengajar atau dari respon siswa itu seperti apa, Bu? Saya menyadari bahwa memberikan kebebasan dalam berdiskusi anak membuat lebih percaya diri dan mandiri. Gaya mengajar yang lebih terbuka tampaknya cocok di kelas saya. Oh iya, jadi Iya. menurut Ibu dengan kebebasan dalam diskusi itu mampu membuat siswa lebih percaya diri dan mandiri, Bu, ya? Iya. Dengan gaya mengajar yang Mengajar lebih terbuka, terbuka, iya. itu tampaknya lebih cocok dengan Lebih cocok. karakter anak-anak di kelas Ibu, ya? Iya. Iya. Saya lihat memang tadi pada saat kegiatan itu anak-anak memang luar biasa, Iya. antusias sekali, Bu, ya? Antusias. Iya. Kemudian apakah ada masukan atau ide dari hasil observasi ini yang mungkin ingin Ibu terapkan pada pembelajaran berikutnya? Mungkin saya akan mencoba lebih banyak variasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak bisa merasakan peran yang berbeda-beda dalam mereka saling belajar dan berpengalaman yang berbeda. Oh iya, Bu. Jadi mungkin menurut Ibu memang variasi kelompok ini cukup efektif dan nanti Ibu akan mencoba lagi Iya, di mencoba pelajaran lagi yang sehingga anak-anak bisa lain, mendapatkan ya? perannya yang lain. Iya, baik, Bu. Bagaimana Ibu merancangkan untuk memperkuat hubungan dan komunikasi dengan siswa supaya pembelajaran berikutnya itu bisa lebih efektif? Mungkin saya akan meluangkan waktu untuk mendengarkan pendapat dan menerima masukan dari mereka mengenai pembelajaran. Anak-anak maksudnya memberikan saya masukan. Mungkin saya bisa mendengarkan mereka, dengan demikian mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar. Jadi Ibu merasa bahwa anak-anak itu perlu diberi ruang untuk berpendapat, kita dengarkan pendapatnya supaya ide-ide mereka itu bisa diterapkan di kelas, ya? Di kelas, iya. Sehingga mereka merasa dihargai. Nah, baik, Bu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita ini, mungkin bisa merefleksikan atau disampaikan kepada pemirsa. Oh iya, dari refleksi ini saya menyadari bahwa pembelajaran tadi telah berhasil menciptakan suasana kelas yang aktif dan melibatkan partisipasi siswa dengan baik, terutama melalui metode diskusi kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami materi secara alami atau mendalam. Namun ada beberapa area yang perlu ditingkatkan seperti tadi yang saya bilang, pengelolaan waktu. Iya, karena dalam hal ini anak-anak tidak efisien dan memberikan kesempatan yang merata bagi semua siswa. Saya akan memberikan kesempatan yang merata bagi semua siswa untuk berpartisipasi. Saya juga merasa penting untuk terus mengadakan mengasah kemampuan siswa untuk mengelola diskusi kelas agar siswa yang kurang aktif lebih aktif lagi, tidak pasif. Terus saya akan lebih banyak melibatkan dalam refleksi akhir yang seperti tadi saya bilang, sehingga mereka memahami sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan, sehingga dapat merencanakan pembelajaran berikutnya dengan lebih baik. Mungkin refleksi ini memberikan saya wawasan yang lebih mendalam tentang gaya mengajar saya pribadi dan bagaimana saya dapat terus meningkatkan kualitas interaksi dan pembelajaran
di kelas saya berikutnya. Iya Bu. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga kedepannya Ibu bisa lagi merancang kegiatan pembelajaran yang lebih atraktif lagi, lebih menarik lagi pada pelajaran-pelajaran yang lain Bu ya. Siap. Saya doakan Ibu sukses. Amin. Bapak juga sukses. Ya, terima kasih Ibu sudah membersamai kegiatan saya, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan juga yang ini kegiatan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sampai bertemu lagi di lain waktu Bu ya. Siap. Terima kasih Bu ya. Siap. Sukses selalu Pak. Terima kasih ya. Teman-teman sekalian, demikian kegiatan pasca observasi kelas pada kegiatan ini, yang mana kegiatan ini saya ditemani oleh Ibu Guru Neneng Juliana. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan sekian dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.